Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans penyihir Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Gojo yang akhirnya menemui anak dari Fushiguro Toji, yaitu Fushiguro Megumi, yang saat ini masih berada di bangku sekolah dasar. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 79 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 79 ini, cerita kembali ke masa depan, ke tahun 2018, di mana Gojo sudah menjadi guru untuk Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki. Di sisi lain, Utahime memberitahu Yuji dan kawan-kawan kalau ada mata-mata di SMA Jujutsu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-79 kali ini adalah rasa akan masa depan. Pada awal scene, kita diperlihatkan Gojo yang menemui Megumi ketika masih berada di sekolah dasar. Dia menjelaskan jika anak itu berasal dari keluarga penyihir Zenin yang terhormat. Gojo sendiri tidak mengira jika pejudang seperti Toji mau keluar dari keluarga itu dan melahirkan bocah seperti Megumi ini. Dia menjelaskan jika bocah tersebut memiliki kekuatan dan mempunyai kemampuan untuk melihat arwah terkutuk. Gojo juga yakin jika teknik kutukan milik Megumi juga mulai keluar. Sambil menggerakkan kedua tangannya, Gojo menjelaskan jika keluarga Zenin menyukai penyihir yang diberkati dengan kekuatan kutukan yang berkualitas. Teknik kutukan biasanya muncul antara usia 4 hingga 6 tahun, dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjual bocah itu. Megumi adalah sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya sendiri dari keluarga Zenin, dan jurus andalannya adalah soal uang. Tapi belum selesai Gojo menjelaskan, Megumi menjawab jika itu semua tidak masalah. Dia sendiri sebenarnya tidak peduli di mana atau apa yang sedang pria itu kerjakan. Megumi sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dengan ayahnya. Bahkan dia sampai tidak ingat dengan wajah ayahnya pula. Namun Megumi cukup paham dengan apa yang Gojo maksud. Menurutnya, ibu dari kakaknya juga belum kembali. Jadi itu artinya mereka yang merawatnya akan hidup bahagia bersama. Gojo yang mendengar hal itu jadi terdiam sesaat. Dia tidak menyangka jika bocah yang dihadapannya ini adalah anak kelas 1 SD, apalagi dengan cara berpikirnya yang sudah sebesar itu. Sambil kembali berdiri, Gojo mempersilahkan Megumi. Jika dia ingin bertanya soal ayahnya, bisa tanyakan saja langsung, karena mungkin itu akan membuat bocah itu jadi tertarik. Gojo ganti bertanya, apakah bocah tersebut ingin masuk ke dalam keluarga Zenin? Megumi menjawab, apa yang akan terjadi pada Sukumi kakaknya kalau dia memang masuk ke sana? Apakah kakaknya akan bahagia atau tidak? Dan jawaban tersebut tergantung pada semua hal itu. Gojo menjawab jika hal tersebut sama sekali tidak mungkin. Mendengar jawaban itu membuat tatapan bocah tersebut jadi serius. Namun Gojo malah tersenyum dan langsung mengelus kepalanya. Dia berkata kalau akan membereskan persoalan yang bocah itu inginkan. Tapi Gojo meminta Megumi untuk bekerja lebih keras lagi, karena dia mengandalkannya. Gojo meminta bocah itu untuk menjadi lebih kuat dan jangan sampai tertinggal dari yang lain. Lalu scene berpindah ke masa depan, tepatnya pada tanggal 19 Oktober tahun 2018. Ternyata saat itu Gojo sedang tertidur dan mengingat masa lalunya. Tidak lama kemudian, Yuji, Nobara, dan Megumi menghampirinya dan mencoba membangunkan gurunya tersebut. Megumi meminta Gojo untuk tidak tertidur, karena gurunya sendirilah yang meminta mereka untuk datang ke sini. Sambil membuka penutup matanya, Gojo menoleh dan tersenyum. Sedangkan Nobara dan Yuji seperti berebut kursi yang sebelumnya gurunya duduki itu. Scene berpindah ke suatu sisi kota. Di salah satu basement suatu gedung ada Utahime yang ditemui oleh Yuji dan kawan-kawan. Sebelumnya, Gojo juga sudah memberitahu mereka bertiga soal mata-mata yang ada di dalam SMA Jujutsu. Utahime merasa jika ada 2 orang atau lebih yang membocorkan intel pada pengguna kutukan, dan salah satunya memiliki kedudukan yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari kepala sekolah. Untuk persoalan satu itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi yang satunya lagi adalah seseorang yang membocorkan informasi tersebut pada atasannya. Dan itulah target misi mereka hari ini. Sebenarnya mereka masih dalam kondisi dicurigai saja. Jadi setelah menangkap pelaku tersebut, mereka harus melakukan interogasi terlebih dahulu. Nobara bertanya, apakah benar seseorang tersebut berasal dari SMA Jujutsu Kyoto? Harusnya itu bisa dipastikan begitu, karena mereka yang dari cabang Tokyo bisa berada di sini. Sambil menunduk, Utahime pun memberitahu siapa mata-mata tersebut. Shin berpindah ke Kasumi yang berada di dalam sekolahan. Saat itu dia mencari Mekamaru dan ingin memberitahu jika catatan tugas akan dikumpulkan hari ini. Namun meski diajak bicara seperti itu, rekannya tersebut tetap saja diam. Lalu dia pun menjawab kalau akan tidur sebentar. Mekamaru juga memberitahu kalau buku catatannya berada di atas meja. Kasumi tidak habis pikir dengan apa yang temannya itu lakukan, karena ini masih pagi. Lalu dengan usilnya, dia mencoba mengetuk kepala Mekamaru beberapa kali. Kasumi tidak menyangka jika temannya ini akan benar-benar tertidur. Dia jadi penasaran, sebenarnya di mana keberadaan tubuh Mekamaru yang asli. Di sisi lain, Utahime mengajak Yuji dan kawan-kawan ke suatu tempat seperti bawah tanah. Dia memberitahu jika nama dari Mekamaru yang asli adalah Muta Kokichi, dan tubuhnya ada di ruangan dekat sini. Sebenarnya pihak sekolah Kyoto tidak mencurigainya, karena dia memang mencurigakan, dan mereka pun memutuskan ini dengan cara proses eliminasi. Manipulasi boneka, jaraknya berkat batasan surgawi, mencakup seluruh negeri. Dia menggunakan boneka yang tidak terdaftar, yang berfungsi sebagai mata-mata untuk mencuri informasi, dan itu semua mempermudah dia bekerja. Yuji tidak habis pikir, karena menurutnya justru hal yang seperti itulah yang akan menarik banyak perhatian. Utahime ganti bertanya, bagaimana kalau boneka tersebut berukuran sekecil lalat atau nyamuk? Yuji yang mendengar hal itu pun jadi paham dengan apa yang wanita itu maksudkan. Lalu Utahime menunjukkan ruangan tempat Kokichi berada. Di dalam ruangan tersebut, Kokichi sendiri menyadari jika sepertinya orang-orang itu sudah datang. Lalu Yuji pun segera menyelubungi tubuhnya dengan Juryoku. Kemudian dia melancarkan pukulan Kaiteken-nya dan mendobrak pintu tersebut. Tapi setelah masuk ke dalam, membuat Yuji terkejut karena pria itu tidak ada di sini. Utahime merasa jika pria itu telah menipu mereka semua. Nobara menyimpulkan jika dengan ini semua, Mekamaru adalah mata-mata yang sebenarnya. Di sisi lain, Kokichi yang seperti ditemui oleh orang tersebut emosi, karena menurutnya mereka ini lama sekali. Dia juga sempat berpikir kalau mereka akan melupakannya. Ternyata Mekamaru bersembunyi di tempat lain, tepatnya di suatu gedung bendungan. Dan dua orang yang mendatanginya itu adalah Geto dan Mahito. Menurut Mahito, pria yang ada di hadapan mereka ini sekarang sudah menjadi musuh mereka, dan lebih baik dia segera mereka bunuh saja. Namun Geto memintanya untuk menahan diri. Dia memberitahu kalau sebenarnya mereka setuju untuk menyembuhkan tubuh Kokichi dengan transfigurasi milik Mahito sebagai ganti kerjasama dan informasi yang mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga sudah membuat sumpah ikatan dengannya. Geto meminta Mahito jika bagian membunuhnya akan datang nanti setelah dia menyembuhkan pria itu. Mahito merasa jika pria ini akan sangat berguna kalau menggunakannya saat berada di Shibuya nanti. Kokichi meminta mereka semua untuk tidak menyentuh siapapun di SMA Jujutsu. Tapi mereka dululah yang melanggar sumpah ikatan itu. Sambil mencoba membela diri, Mahito menjawab jika itu adalah ulah dari Hanami. Mendengar hal tersebut, Kokichi emosi dan meminta mereka untuk segera menyembuhkannya, karena dia tidak ingin melakukan perdebatan sepele dengan kutukan seperti mereka. Mahito berpikir untuk menjahili pria ini dengan cara membuatnya menjadi ular. Tapi Geto melarangnya, karena sumpah ikatan yang dibuat dengan orang lain adalah hal yang jauh berbeda dengan yang dibuat dengan diri sendiri. Salah satu perbedaannya yaitu soal hukuman yang tidak mereka ketahui. Saat melanggar sumpah ikatan tersebut untuk diri sendiri, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kehilangan apa yang mereka sudah dapatkan. Geto memberitahu jika mereka tidak bisa mengambil resiko kalau mereka melanggar sumpah ikatan sekarang, karena dengan itu mereka akan menerima balasan dari perbuatan tersebut. Mahito pun menerima permintaan itu. Sambil memegang kepala Kokichi, dia berkata sebaiknya pria itu berterima kasih karena menurutnya Kokichi ini lebih rendah daripada sampah. Lalu Mahito pun mengeluarkan teknik transfigurasinya
dan seketika membuat tubuh Kokichi kembali pulih seperti sedia kala. Melihat tubuhnya menjadi normal, Kokichi menggerakkan kedua tangannya. Mahito mengeluh. Menurutnya, pria yang dia sembuhkan ini seperti tidak menunjukkan sikap antusiasnya. Kokichi memberitahu jika itu akan datang setelah menyelesaikan urusan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Mahito tersenyum dan mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Kokichi juga demikian. Dia segera mengeluarkan boneka-bonekanya untuk menghadapi roh terkutuk itu. Pertempuran antara Mahito melawan Kokichi akan segera dimulai. Apakah pemuda itu akan mampu mengalahkan roh terkutuk tingkat khusus tersebut? Lalu apa yang akan Yuji dan kawan-kawan lakukan setelah mengetahui jika Mekamaru adalah pengkhianat yang membocorkan informasi di SMA Jujutsu? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 79 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 79 yang edisinya memperlihatkan Mahito yang menyembuhkan Kokichi sebagai imbalan dari informasi yang pemuda itu berikan. Dan setelah ini, pertempuran antara mereka berdua akan segera dimulai. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.